Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan sebuah studi penuh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dan kita masih dalam studi kita dari kitab Bilangan yang adalah kitab keempat dalam Perjanjian Lama. Kita sudah sampai di pasal 13 dan 14 dari kitab Bilangan. Dalam pasal ini, pasal 13 dan pasal 14, kita akan membaca tentang pengutusan para mata-mata untuk mengintai negeri itu. Lalu kembalinya mereka kepada Musa dan reaksi terhadap laporan dari para pengintai di hati umat itu dan sikap hati umat itu terhadap laporan para pengintai. Dalam episode hari ini kita akan mempelajari tentang iman dan kekurangan iman. Apa yang iman lakukan? Bagaimana kekurangan iman mempengaruhi banyak orang, bahkan semua orang. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, yaitu Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Selamat datang saudara Sebuah Ayat. kehormatan. Semoga Tuhan berkatimu. Tuhan berkatimu. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Dr. Esam, dimulai dari pasal 13, kita akan membaca tentang pengutusan para pengintai. Dan mungkin ketika satu dari kita membaca bagian ini, dimulai dari permulaan kitab Ulangan, orang akan kebingungan. Iya. Apakah Tuhan meminta para pengintai untuk pergi, atau ini pengutusan para pengintai datang dari umat itu? Apakah Tuhan setuju dengan itu atau tidak? Karena konsekuensinya buruk. Jelas bahwa umat itulah yang bersikeras tentang hal itu. Mengapa? Ya, Karena dalam Ulangan 8 kita tahu bahwa Tuhan mengenal negeri tersebut. Ia telah lebih dahulu mengintai. ya. Dan ia memberitahu mereka bahwa negeri ini berlimpah susu dan madunya dalam Ulangan 8. Dan memiliki ini dan ini dan ini. Jadi Tuhan tahu semua rincian di negeri itu. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita cenderung memandang pada yang kelihatan. Dan bahwa kita menolak untuk berjalan menurut apa yang tidak Kita melihat hal kelihatan. dengan mata kita. Bahwa kita melihat dengan mata kita dan menyentuh hal-hal dengan tangan kita. Karena ia tahu akan hal ini, umat itu mengajukan saran ini kepada Musa dan Tuhan menyetujuinya. Dan Tuhan kadang menyetujui suatu saran yang mungkin mempunyai konsekuensi yang negatif. Biasanya karena manusianya yang bersikeras. Dan Tuhan ingin dia belajar sebuah pelajaran dari ini. Anda ingatkan kami dalam episode terakhir tentang kisah memiliki Saul sebagai raja. Itu adalah Ya. permintaan umat. Benar sekali, itu adalah permintaan umat dan ayat terkenal yang kita dengar. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka Mazmur minta. 106. Mazmur 106. Dan kemudian Dan diletakkannya diletakkannya kekudusan. kekudusan ke dalam jiwa mereka. Inilah konsekuensinya. Baik, saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pasal 13, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Zakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari suku Benyamin, Palti bin Rafu, dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni suku Manasye, Gadi bin Susi, dan dari suku Dan, Amiel bin Gemali, dari suku Asher, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi, dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan.
Katanya pada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat ataukah lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik ataukah buruk? Dan bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu-kubu? Dan bagaimana keadaan tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Dan di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dalam bagian-bagian ini, dalam ayat-ayat ini, Dr. Esam, jelas ada sebuah perintah dari Tuhan ke 12 pengintai yang diutus. Dari daftar nama yang panjang ini yang berisikan 12 nama, kita tidak tahu siapa kecuali 2 nama, Yosua dan Kaleb. Benar sekali. Mengapa? Kita tidak kenal kecuali 2 nama itu. Dan mereka berdua ketika mereka kembali, apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan oleh nama-nama selebihnya? Karena mereka berdua memiliki suatu pandangan iman. Dan umat yang memiliki sudut pandangan iman, nama-nama mereka diingat oleh Tuhan. Benar. Nama mereka bersinar luar biasa, baik Kaleb maupun Yosua. Namun orang lainnya mempunyai sudut pandang yang berbeda, yang kekurangan iman. Ketika kami pergi, kami melihat. Iya. 2 yang lainnya berkata bahwa Tuhan akan memberi kita negeri itu jika Ia berkenan pada kita. Mereka sedang berbicara tentang Tuhan. Yang saya maksud Yosua dan Kaleb, orang-orang lainnya berkata, kami melihat ini dan itu. Dan pada faktanya ketika mereka sedang pergi, perkataan Musa pada mereka menarik perhatian saya. Ia menyuruh mereka, pergilah dan lihatlah. Iya. Ia sedang memberitahu mereka jika yang berkenaan dengan pohon-pohon dan buah-buahan, Tuhan berkata, bahwa itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Saya tidak perlu diyakinkan lagi setelah apa yang Tuhan katakan. Namun ia mengatakan hal lain yang mungkin telah membuat mereka takut. Bahkan hal yang dikatakan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang Binyaminnya kuat atau lemah? Apakah mereka banyak? Atau mereka sedikit? Apakah negerinya baik atau buruk? Apakah mereka berdiam di tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Jadi idenya adalah bahwa hal-hal seperti ini, jika umat itu kuat, apakah akan saya katakan? Saya akan kemudian ketakutan, benar? Jadi sudut pandang kekurangan iman itu jelas terlihat ketika saya mengatakan bahwa mereka adalah suatu bangsa yang kuat. Saya akan membuat umat itu semakin takut. Karena entah kuat atau lemah, Tuhan berjalan di depanku. Negeri itu baik, Tuhan berkata bahwa itu baik. Baik, terima kasih. Jadi di sini, saya dapat berkata mereka tidak dapat melihat tangan Allah dalam situasi ini. Benar Jadi jika sekali. mereka menemukan bahwa negeri itu memiliki kubu pertahanan yang kuat, Tuhan mampu merobohkan kubu-kubu pertahanan. Kuat. Tuhan mampu mengalahkan bangsa yang kuat itu. Ia mampu mengalahkan bangsa bersenjata. Sepanjang Tuhan telah berjanji untuk membawa serta menanam mereka di negeri ini, maka Ia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Umat yang pergi mengintai negeri itu kembali dengan setangan anggur yang begitu besar sehingga dipikul oleh 2 orang. Mengapa Roh Kudus menyebut insiden ini? Apa tujuannya? Silakan dokter. Mereka akan mengumpulkan informasinya. Jadi informasi yang ingin mereka bawa, mereka ingin membawa sebuah informasi tentang betapa hebat negeri itu. Dan ini adalah salah satu dari beberapa rekomendasinya. Jadi mereka mengambil sesuatu yang memiliki suatu nilai. Dan satu tipe serta ukuran tertentu, sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi jika seta dan anggur dipikul oleh 2 orang bersama memakai sebuah gandar pengusung, bayangkanlah seperti apa seta dan anggur yang dipikul oleh 2 orang. Mereka ingin berkata bahwa negeri ini begitu mewah, dan kita tahu bahwa buah anggur di Alkitab selalu merujuk pada air anggur yang selalu menandakan kebahagiaan.
Jadi seakan mereka ingin mengatakan bahwa negeri ini penuh dengan sukacita. Segala satu negeri ini hebat jika berkenaan dengan buah-buahan. Tentu saja mereka menggugurkan kata-kata ini dengan apa yang mereka sudah katakan sudah itu. Namun jika berkenaan dengan buah, mereka ingin berkata bahwa apa yang telah Tuhan katakan tentang negeri itu adalah benar. Ya, dan Ini inilah adalah negeri yang contohnya. berlimpah dan inilah buktinya. Inilah Ya. bukti bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya karena apa yang Tuhan katakan itu benar. Maka apa kebutuhan yang selebihnya? Namun ini manusia. Baik. Izinkan saya berbicara secara spiritual, Dr. Isam. Umat itu mencicipi kemanisan buah. Buah hasil negeri itu sebelum mereka masuk ke dalamnya. Benar sekali. Kita belum sampai ke surga, tapi di sini ada sesuatu dari surga yang datang pada kita. Mohon Benar beritahu sekali. saya bagaimana kita dapat mencicipi keindahan surga dan keindahan harta pusaka sebelum mencapai harta pusaka itu. Saya percaya bahwa relasi dengan Allah mencakup hal ini. Membawa atmosfer surga ke bumi, ini tersedia. Inilah negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Iya. Negeri yang berlimpah susu dan madunya tidak selalu perlu pergi ke surga. Bisa saja dengan bawa surga turun ke bumi. Tapi ini adalah contohnya, jadi sebelum mereka masuk, mereka telah mencicipi contohnya. Apakah Roh Kudus membawa kepada kita contoh-contoh kebesaran kemanisan Kristus yang memenuhi hati dan membuat senang? Jawabannya ya. Seperti seseorang yang memelihara jiwa dan membuatnya senang. Ya, Roh Kudus dalam hubungan pribadi kita atau dalam pertemuan-pertemuan kita dapat membawa kita pada keindahan dan kebesaran Kristus. Apakah anggur atau buah ara tidak peduli gambaran yang merujuk pada Kristus dari aspek yang berbeda-beda. Roh Kudus membawanya karena hal terbesar dalam Kristus adalah surga. Benar. Dan kita dapat menikmati semua yang ada dalam Kristus di sini. Itu sebabnya Paulus berkata kepada orang percaya di Efesus tentang Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka sebagai sebuah jaminan harta pusaka kita. Benar sekali. Jadi kita mengambil jaminan tentang harta pusaka kita. Laporan para pengintai memecah belah umat menjadi Menjadi dua setengah. bagian. Dua kembali dengan sebuah laporan tentang apa yang iman lakukan kepada mereka. Jadi mereka berkata, kami mampu menangkapnya. Tetapi ke-10 pengintai itu kembali dengan berkata bahwa itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kita baca dalam ayat 31 misalnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jelas dalam pasal selanjutnya, pasal 14, Benar lalu sekali. segenap umat Ya. itu mengeluarkan suara yang nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata pada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata, seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Efek dari kurangnya iman jelas terlihat dalam reaksi umat itu. Mohon jelaskan reaksi umat itu, dan mohon jelaskan bagaimana kurangnya iman berdampak pada orang banyak. Ada suatu kecenderungan manusia ketika ada dua hal, satu positif dan yang lain negatif. Mana kita sukai untuk kita percayai? Kita suka untuk percaya negatif. Ya, Khususnya jika hal itu menakutkan. Apa yang membuat kita lebih percaya hal yang negatif adalah bahwa kita memandang pada hal-hal dan bukan pada Allah, karena memandang Allah memberi kita iman. Jadi mereka memandang pada perhitungan-perhitungan yang mereka katakan, sekalipun apa yang mereka katakan bertentangan. Suatu Ya. negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, ini bagus. Namun setelah ini, suatu negeri yang makan penduduknya, jadi mereka sedang mengatakan hal-hal yang bertentangan seperti yang kita lihat di sini. Dan meski ada kontradiksi ini, mereka mengambil sisi negatifnya. Jadi bagaimana hasilnya? Bahwa hampir semua dari umat itu, problemnya bukan hanya bahwa mereka terpecah menjadi dua setengah. Tidak, para pengintai terdiri dari dua kelompok, kelompok Kaleb, Yosua. Dan kelompok yang lain terdiri dari 10 pengintai. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Segenap umat itu berseru dan mereka bersungut-sungut terhadap Musa. Segenap umat itu bersungut-sungut terhadap Tuhan. Segenap umat itu ketakutan berkata, kalau saja kami telah mati di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan kemudian pada akhirnya mereka berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir ketika Yosua dan Kaleb sedang berbicara. Setelah itu, Alkitab memberitahu kita bahwa umat itu berkumpul dan berkata, kami akan merajam mereka. Ini membuat Tuhan bahkan semakin marah dan ia berkata pada Musa, tinggalkan mereka supaya aku membinasakan mereka. Oke. Jika saya berhenti pada efek kurang iman pada umumnya, dengan siapakah kita harus berjumpa dan berbagi? Dengan mereka yang melihat Allah dalam segenap situasi? Atau mereka yang ingin berjalan dengan penglihatan, efek dari relasi kita dengan orang yang berjalan dengan penglihatan?
Dan efek dari relasi kita dengan orang yang melihat hanya Allah dalam situasi ini. Apa dampaknya pada kita? Ini memiliki arti yang besar. Itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Dan itu mempengaruhi tipe kehidupan yang kita jalani dan mempengaruhi ketakutan-ketakutan kita. Dan inilah yang terjadi di sini. Jadi orang yang bawa Allah ke dalam situasinya memberi dorongan semangat pada kita dan perhitungan-perhitungannya bukan dari manusia karena ia yang ingin berurusan dengan Allah, perhitungan-perhitungan manusia akan membingungkan dan mengacaukannya. Ia bertindak menurut satu prinsip yang disebut iman. Allah ada di atas segalanya. Sepanjang Allah menghendakinya seperti ini, maka inilah yang akan terjadi. Dalam cara Baik. ini akan saya takkan berhasil. Saya tak memiliki urusan dengan kasat mata. Yang saya pedulikan adalah apa yang Allah dapat lakukan. Jadi saya bertindak dengan sudut pandang iman memberi dorongan semangat pada saya untuk bertindak sesuai dengan itu. Sudut pandang kekurangan iman sangat mematahkan semangat saya. Oke. Pada awal pasal 13, saya membaca daftar nama ke-12 pengintai. Saya katakan, daftar yang panjang ini tidak berisi nama-nama selain 2 nama yang bersinar. Dan mereka adalah kedua nama itu. Benar. Dari generasi ini yang telah Tuhan anugerahi untuk masuk ke negeri yang baru, negeri yang berlimpah susu dan madu. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Namun dalam insiden ini nama Hosea diubah menjadi Yosua. Ya, Jadi tadinya nama Yosua adalah Hosea. ya. Hosea sendiri artinya adalah keselamatan. Benar sekali. Namun menjadi Yosua, Yahweh menyelamatkan. Membawa Allah ke dalam situasi itu dalam namanya. Jadi apakah Anda melihat bahwa membawa nama Allah ke dalam nama Yosua adalah sebuah tipe dari upah membawa Allah ke dalam situasi itu? Mohon beritahu juga tentang segala upah iman, Dr. Esam. Saya pikir upahnya adalah semua ini. Semua ini jelas bahwa Yosua memiliki suatu posisi spesial dalam hati Musa karena ia bergabung dengannya senantiasa. Jadi Ya. apakah ia murid yang Musa latih? Ya. Apakah ia adalah orang yang sangat dekat dengan Musa? Ya, sampai tingkat yang besar. Dan sudut pandang iman tidaklah luar biasa bagi dia. Saya percaya itu sudah dilakukan dengan pencerahan spiritual. Bahwa Musa menambahkan nama Allah kepada Hosea dan mengubahnya menjadi Yosua yang artinya Allah Juru Selamat. Orang ini akan diberkati oleh Allah. Saya percaya bahwa inilah yang terjadi di kemudian hari. Ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan setelah Musa. Ini membuktikan bahwa tangan Allah ada bersama Hosea yang menjadi Yosua. Baik. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita." Saya ingin berhenti di komentar terakhir, bahwa Yosua dan Kaleb berkata kepada umat itu, mereka berkata bahwa negeri yang Tuhan berikan pada kita akan kita telan habis, walau orang-orang lain berkata Mereka bahwa raksasa. negeri itu memakan penduduknya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, walau yang 10 orang berkata bahwa mereka adalah keturunan Ya. enak, tinggi. Ya. Bagaimana iman melihat perkara-perkara? Iman melihat bahwa kesulitan tidak ada apa-apanya versus kecukupan dari Allah. Dan inilah yang mereka lakukan. Ada kesulitan, Yosua dan Kaleb tidak menyangkalinya. Mereka tidak berkata bahwa jalannya mulus dan negeri itu mudah. Tidak. Ada raksasa, namun yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tidak ada yang mengatakan yang berbeda. Dan saya percaya bahwa sudut pandang iman mengizinkan kita memandang hal dengan cara ini seperti yang kita katakan. Semua ini adalah perhitungan-perhitungan manusia. Saya melihat raksasa. Izinkan saya memberitahu sebuah contoh. Bagaimana Daud mendekati Goliat? Pemandangan yang sama dengan berapa Ia perbedaan? melihatnya seperti sosok kerdil, bukan Benar raksasa. sekali. Sosok kerdil yang mungil di depan sebuah gedung, bukan seseorang. Goliat bagaikan sebuah gedung tinggi. Semua senjata dan semua benteng adalah kubu pertahanan di dalam kubu pertahanan yang lainnya. Dan Daud tidak mempunyai apa-apa. Selain ketapelnya dan ia mengambil beberapa buah batu dari tanah. Apakah ini? Bagaimana perhitungan manusia bisa cocok di sini? Dan ini menunjukkan pada kita bahwa saat berurusan dengan Allah, Anda harus menyingkirkan perhitungan-perhitungan manusia. Orang-orang itu memandang perihal itu. Dalam cara yang hebat ini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Baik. Mereka akan dihapus sepenuhnya dari tempat itu. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika umat itu bersungut-sungut terhadap Musa, Allah ingin memukul umat itu dengan suatu tulah memusnahkan mereka semua. Namun kita dapati bahwa Musa bersyafaat bagi umat itu. Pertanyaan saya, apakah Musa merasa kasihan terhadap umat itu lebih daripada Allah? Silakan.
Mustahil bagi seseorang untuk menjadi lebih berbelas kasihan daripada Allah sebagai sebuah prinsip. Tentunya tidak. Namun banyak kali Tuhan ingin menyingkapkan pada kita besarnya. Inilah yang Tuhan sukai. Ia suka jika kita mempunyai perasaan-perasaan yang berani dari Tuhan terhadap umatnya. Seperti misalnya dikatakan bahwa Yesus Kristus berpura-pura bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang lebih jauh dalam kebijakannya. Jadi banyak kali ia berkata pada Musa, keluarlah kamu dari antara mereka dan aku akan membinasakan mereka dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini dikatakan sebelumnya. Namun Tuhan ingin menyingkapkan pada kita apa yang ada dalam hati Musa. Adakah seorang manusia di bumi yang memiliki hati yang sama seperti hati Allah terhadap umatnya? Inilah yang terjadi di sini. Lihatlah Musa. Ia sujud di hadapan Tuhan. Musa adalah salah satu yang paling banyak dikatakan bahwa ia jatuh bersujud di hadapan Tuhan. Ia sujud di hadapan Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan ia memegang Tuhan dengan kuat dan memberitahunya bahwa masalahnya bukanlah mereka. Tapi sebelum itu tentang mereka, itu tentang engkau. Dan selalu dia bagi siapa umat Tuhan itu berharga, Tuhan berharga bagi dia. Apa yang dikatakan oleh orang Mesir tentangmu? Bahwa engkau tidak mengizinkan mereka masuk ke negeri itu? Apa kegagalan mereka lebih kuat daripada kasih karuniamu? Apa engkau kekurangan kesabaran? Dan kemudian aku terbiasa denganmu karena engkau telah mengampuni dari Mesir sampai dengan di sini. Engkau dapat mengampuni kesalahan umatmu seperti dulu engkau telah mengampuni. Engkau telah mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Apakah pengampunanmu telah berakhir? Apakah sumber pengampunanmu telah kering? Di sini di satu sisi ia mengenal hati Allah. Dan ia peduli akan kemuliaan Allah. Di sisi lain ia merasa kasihan pada umat ini. Dan saya pikir bahwa inilah hati yang indah yang Tuhan cari dalam diri umat yang melayani dia. Baik. Itu menarik perhatian saya kata-kata yang dikatakan tentang Allah. Dan juga Allah berbicara tentang umat itu. Ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bisakah Anda mengomentari kata-kata ini, berkat Tuhan dan upah Tuhan untuk iman, dan orang-orang beriman bahkan anak-anak mereka? Keturunan Kaleb akan mewarisi negeri itu. Penerus Kaleb akan mewarisinya. Benar Sebuah sekali. upah iman, Dokter. Adalah bagus bahwa iman memiliki konsekuensi atas Benar. orang dan atas keluarganya. Kita melihat ini misalnya dalam kitab Yosua dan kita melihatnya dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana Kaleb meneruskan kehidupan iman yang hebat dan bagaimana keluarga Kaleb begitu hebat. Alkitab tidak memberitahu kita kecuali tentang anak perempuan yang disebut Aksa yang memiliki sebuah ambisi spiritual yang besar karena ia dibesarkan seperti ini. Namun Ya. prinsip yang berkata bahwa berkat mengalir atas seorang dan anak-anaknya karena dia adalah sebuah prinsip yang kita temukan dalam Alkitab. Iya. Nuh contohnya. Masuklah ke dalam batra itu engkau dan sisi rumahmu. Mengapa? Sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Oke, Nuh itu benar, biarkan dia masuk sendirian. Tidak, engkau akan masuk bersama istri dan putra-putramu, beserta istri-istri mereka. Mengapa anak-anakku? Engkau berkata bahwa aku orang benar. Ya, karena kebenaranmu anak-anakmu akan masuk. Iya. Dan kita tak akan melupakan kata-kata yang dikatakan tentang Abraham dalam Kejadian 18, ia mengenal dia akan memberitakannya kepada Keluarganya. anak-anaknya dan keluarganya. Saya pikir bahwa prinsip ini terbukti di seluruh Alkitab. Bahwa kesalehan orang dan iman orang tua mendatangkan berkat bagi anak-anak. Dalam Kejadian pasal 26, Tuhan begitu memberkati Ishak dan ia berkata bahwa itu karena Abraham. Ya. Inilah prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Baik, bisakah Anda memberikan komentar terakhir tentang bagian terakhir pasal 14, dimulai dari ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung, sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu, memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dan sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke atas puncak gunung itu.
Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Sebuah akhir yang menyedihkan. Umat itu memutuskan untuk bangkit dan pergi dan berperang, dan Tuhan tidak ada bersama mereka dan tidak akan Tidak akan di tengah menyetujuinya. mereka. Apa yang dikatakan hal ini bagi hidup kita, Dr. Esam? Ketergesaan dan gangguan. Dahulu kita membaca tentang ini dalam kitab Ulangan. Musa memberitahu mereka, pergilah dan masukilah negeri itu. Tidak, kita akan mengutus pengintai untuk memastikan. Ya. Jadi ketika ia minta mereka untuk pergi, mereka berkata tidak. Jadi Tuhan menjatuhkan hukuman. Dan ini kisahnya keputusan selesai. final Dan yang inilah tidak keputusan mengizinkan akhirnya. pengaduan. Inilah keputusan akhir, satu keputusan ilahi bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk ke negeri itu. Jadi mereka menangis, pada faktanya ini bukan air mata penyesalan. Karena menangis ada jenis-jenisnya. Kita baca di pasal 14 ada tangisan, dan di sini Ya. terjadi pada awalnya. Pasal 11 ada tangisan juga yang kedua. Tangisan ini punya banyak alasan. Di sini bukan tangisan penyesalan dan pertobatan dan kembali pada Tuhan dan apa yang ia kehendaki. Melainkan tangisan karena konsekuensi dosa dan bukan karena keburukan dosa. Dan Baik. kedua berbeda. Ya. Jadi mereka menangis karena konsekuensi dosa dan mereka tergesa-gesa. Tanpa dia, Musa memberitahu mereka bahwa Tuhan tidak ada di tengah mereka. Mereka tidak mendengarkan ketika ia memberitahu mereka untuk keluar. Atau ketika ia menyuruh mereka untuk tidak pergi, dan ini adalah kekeras kepalaan. Namun itu mempunyai konsekuensi di sini, di Hormah. Terima kasih, kita sudah di Terima akhir kasih kembali. episode. Apa yang terjadi pada mereka adalah sebuah pelajaran bagi kita. Sehingga kita dapat belajar tentang kesalehan dan percaya di dalam Tuhan. Mari kita rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat bahwa umat itu telah mencicipi buah negeri itu sebelum mereka pergi ke sana. Dan kita dapat mencicipi keindahan surga bahkan ketika masih ada di bumi, ketika Roh Kudus bersaksi kepada kita tentang Yesus, hal yang paling indah di surga. Para laki-laki yang pergi mengintai negeri itu ada dua jenis. Yang pertama memiliki perspektif iman dan yang lain kekurangan iman. Kekurangan iman adalah karena perhitungan-perhitungan manusia yang berkata bahwa negeri itu memakan penduduk-penduduknya. Namun iman berkata bahwa negeri itu baik dan subur dan Tuhanlah yang akan membantu kita memasuki negeri itu. Apa yang kita pahami adalah bahwa iman berlawanan dengan penglihatan dan Tuhan menghendaki perspektif iman. Ia memberitahu dia, jika engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dr. Terima Esam. kasih kembali. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dari episode hari ini tentang bahaya-bahaya kekurangan iman dan berkat-berkat iman. Kurangnya iman berarti menghina Allah. Itulah sebabnya Tuhan murka pada umat itu, yang terpengaruh oleh laporan ke-10 pengintai yang kembali, seakan-akan mereka tidak percaya kepada Allah dan juga janji-janji Allah dan perintah Tuhan kepada umatnya yang membuat suatu perjanjian untuk mereka sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kurangnya iman mengerdilkan raksasa yang adalah Allah dalam situasi itu, seolah Allah tidak di sana. Dan mereka membesarkan sosok kerdil menjadi raksasa, problem-problem mungil menjadi raksasa, dan merintangi perjalanan iman. Kurangnya iman menghilangkan kenangan dan membuatmu melupakan semua hal besar yang Allah telah lakukan denganmu. Umat ini dalam kurangnya iman, melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka di Laut Merah, dan apa yang Tuhan lakukan sewaktu Ia membawa mereka keluar dari Mesir. Namun iman mengaktifasi ingatan itu. Dan kita menyanyi bersama Dia yang menyanyikan tentang kemurahan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Namun iman mengerdilkan setiap raksasa yang Anda lihat yang berdiri menghalangi jalan kemajuan. Mereka akan kita telan habis. Kita dapat menaklukkan negeri itu. Tidak peduli berapa besar problemmu, letakkanlah semua itu di hadapan kuasa Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan ada di pihakmu, dan Tuhan mampu bergerak bersamamu. Tangan Tuhan akan bergerak dan nama Tuhan akan dimuliakan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung
dan bebaskan aku.